Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Pada hari ini kita akan membahas tentang bab pembatal salat. Apa saja itu pembatal salat? Disebutkan dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Latif karya Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah. Dia berkata dalam kitabnya, wa yabtulu salatu bil kalamil katsir wa bil ukril katsir wa bil fi'lil katsir kasalasi khatawatin aw salasi darabatin mutawaliyatin wad darbatil mufridati wal wasbatil fahisyah. Dan salat batal dengan 3 hal, yaitu yang pertama adalah dengan al-kalam al-katsir. Apa itu al-kalam al-katsir? Al-kalam al-katsir artinya adalah banyak bicara. Kira-kira seperti apakah banyak bicara yang dimaksud oleh beliau di sini? Banyak bicara yang dimaksud di sini adalah yaitu dengan menyebutkan 2 huruf, baik yang bermakna maupun tidak bermakna. Misalnya, kalau yang dalam bermakna seperti kul yang artinya makan, atau seperti yang tidak bermakna seperti kad. Nah, 2 huruf tersebut itu membatalkan sholat jikalaulah diucapkan baik dalam keadaan sengaja. Nah, yang kedua yang dimaksud dengan banyak bicara ini adalah juga dengan menyebutkan 1 huruf. Kalau 1 huruf tersebut bermakna, maka ketika diucapkan sengaja maka langsung membatalkan sholat. Namun apabila tidak bermakna, maka kalau diucapkan dalam keadaan lupa dan tidak sadar, tidak sengaja tentunya, maka hal tersebut tidak membatalkan sholat. Nah, yang kedua itu adalah al-ukal al-katsir, banyak makan. Kalau banyak makan tentunya jelas teman-teman. Namun kira-kira seperti apakah makan yang tidak membatalkan itu? 1 butir biji wijen, atau sesuai dengan adat, sesuai dengan kebiasaan masyarakat di Indonesia dengan urf di sini, itu adalah dengan 1 butir beras. 1 butir beras ini kalau misalnya kita makan dalam sholat namun dalam keadaan sengaja, maka hal tersebut membatalkan. Namun apabila dalam keadaan tidak sengaja, tidak sadar yaitu lupa, maka hal tersebut dimaafkan. Yang ketiga itu adalah al-fi'l al-katsir, banyak bergerak. Sebutkan oleh muallif kasalasi khatawatin wa salasi darabatin mutawaliyatin wad darbatil mufridati wal wasbatil fahisyah. Nah, oleh muallif disebutkan bahwa banyak bergerak ini itu dibagi menjadi 4 hal. Yang pertama adalah dengan 3 langkah. Itu dengan 3 langkah, 3 gerakan atau 3 pukulan yang berkesinambungan. Kira-kira seperti apakah soalan yang dimaksud dengan 3 langkah yang berkesinambungan tersebut? Misalnya teman-teman, kita sedang sholat, kemudian di samping atau depan kita ada saf yang kosong, kemudian kita hendak untuk mengisi saf tersebut. Nah, apabila kita berjalan dengan 3 langkah yang berkesinambungan, 1, 2, 3, maka hal tersebut membatalkan sholat. Bagaimana agar tidak membatalkan sholat? Caranya adalah dengan berjalan 1 kemudian 2 atau 2 kemudian 1. Jadi berjalan 2 langkah, 1, 2, kemudian lanjut 2 dan seterusnya. Nah, kemudian 3 gerakan atau pukulan. Misalnya kita lagi sholat, kemudian badan kita gatal. Kalau kita garuk dalam satu waktu sekaligus 3 gerakan, 1, 2, 3, maka hal tersebut membatalkan. Nah, caranya agar tidak membatalkan itu adalah sama seperti sebelumnya, dengan memberikan jeda di antara setiap gerakannya. Kalau ingin digaruk 1, sini cukup bentar, 2, 3. Nah, gitu. Yang kedua adalah dengan darbah al-mufriqah, pukulan yang kuat.
Di sini juga dikiaskan dengan gerakan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lagi sholat nih, kemudian ada nyamuk. Nah, kalau kita mukulnya seperti ini, nah, hal tersebut tentunya kalau kita pukulkan gerakan tersebut kalau kita lakukan ke tubuh kita tentunya akan terasa. Begitu juga dengan orang lain. Maka kalau kita melakukan pukulan atau gerakan tersebut seperti memukul nyamuk atau memukul sesuatu dengan kuat dan tentunya berdamage bagi orang yang terkena, maka hal tersebut membatalkan sholat. Yang ketiga, yang keempat maksudnya adalah al-wasbah al-fahsyah. Mungkin kita istilahkan dengan ekstrim. Seperti apakah kira-kira lompatan yang ekstrim tersebut? Misalnya teman-teman lihat di saf depan itu kosong. Kemudian teman-teman karena malas berjalan 3 langkah atau mungkin ingin hanya melakukan 1 langkah, satu gerakan yang mungkin teman-teman kira tidak membatalkan, kemudian teman-teman berjalan dengan sedikit melompat seperti ini. Hal tersebut tidak boleh karena termasuk ke dalam lompatan yang ekstrim. Begitu juga dengan gerakan-gerakan yang lain. Nah, apabila teman-teman melakukan hal tersebut, maka sholatnya langsung batal. Kemudian mu'allif berkata seterusnya, fa in takallama bi kalamin qalilin nasiyan aw akala qalilan nasiyan aw zada ruku'an aw sujudan nasiyan lam tabatul wa yasjudu lis-sahwi. Apabila seseorang banyak bicara, maksudnya berbicara sedikit seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu dengan mengucapkan 1 huruf yang tidak bermakna dan dalam keadaan lupa dan sengaja, atau akala qalilan nasiyan, atau makan sedikit seperti sebelumnya, yaitu makan atau menelan 1 butir biji beras. Nasiyan dengan lupa, banyak, dan uzada ruku'an atau sujud dan nasiyan, atau dia menambah rukuk dan sujud, maksudnya dalam bergerak. Nasiyan dengan lupa tentunya, maka hal tersebut tidak membatalkan sholat. Wa yasjudu lis-sahwi, dan dianjurkan untuk sujud sahwi. Alhamdulillah teman-teman, demikian penjelasan singkat tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat. Semoga dengan ilmu yang sedikit ini kita bisa mempraktekannya, dan dengan hal tersebut kita bisa semakin khusyuk dalam sholat dan mencintai sholat, karena sholat yang benar akan menjaga kita dari perbuatan keji dan munkar. Saya Faisal sebagai santri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.